Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Enda Rismayanti dari mahasiswa magang 3 Universitas PGRI Semarang, program studi pendidikan ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membantu Ibu Suci Nurhayati untuk mengajar mata pelajaran ekonomi kelas 10. Senang sekali saya dapat mengajar di SMA Negeri 3 Pemalang, walaupun pembelajaran yang dilakukan menggunakan pembelajaran daring, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini terus meningkat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pemalang dalam kondisi zona merah. Untuk itu, diharapkan kepada anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap produktif belajar walaupun pembelajaran yang dilakukan menggunakan pembelajaran daring. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.4, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. 4.4 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Untuk tujuan pembelajaran ada 3.4.1, yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. 3.4.2 yaitu siswa dapat menjelaskan kurva permintaan dan kurva penawaran. 3.4.3 yaitu siswa dapat menjelaskan pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Mari persiapkan diri kita untuk dapat menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelum ke materi, di sini mungkin kalian sering mendengar kata permintaan dan penawaran di kehidupan sehari-hari, misalnya saja di pasar. Melihat semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di masa sekarang ini, perlu kita ketahui beberapa peluang untuk dapat bersaing dalam masa pertumbuhan ekonomi sekarang ini yang mengharuskan kita untuk dapat mengetahui apa itu permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, yang dimana nantinya dapat memprediksi pertumbuhan ekonomi di kedepannya. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada permintaan, yaitu sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli atau diminta pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Misalnya saja, di sebuah toko menjual baju dengan harga 200.000 per baju, mungkin kita akan membeli hanya 2 buah baju saja. Tetapi apabila di toko tersebut mengadakan diskon dengan menjual baju dengan harga 75.000 per baju, mungkin kita akan lebih banyak membeli baju tersebut, misalnya saja membeli 4 buah baju. Yang selanjutnya itu ada hukum permintaan, menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami peningkatan, maka jumlah permintaan barang atau jasa berkurang. Sebaliknya, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa bertambah. Hukum permintaan ini tidak bersifat mutlak, namun bersifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Yang selanjutnya ada faktor permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, itu ada tingkat pendapatan atau daya beli konsumen, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, itu ada intensitas kebutuhan, yaitu semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Yang keempat itu ada jumlah penduduk, yaitu semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah atau negara, maka akan semakin
besar permintaan terhadap barang atau jasa. Yang kelima itu ada selera, yaitu peningkatan selera pada satu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang lain. Yang keenam itu ada barang pengganti, yaitu ketersediaan barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Misalnya, ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi akan mengalihkan pembeliannya ke kopi sehingga permintaan kopi akan meningkat. Oke, yang selanjutnya itu ada bentuk fungsi permintaan yang dirumuskan P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Keterangannya untuk Q-nya itu adalah jumlah barang yang diminta. Yang P itu harga barang per unit. A itu angka konstanta atau berupa angka. Yang B-nya itu gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Adapun syarat-syarat mutlak fungsi permintaan adalah nilai A harus positif dan nilai B itu harus negatif. Berikut ini adalah kurva permintaan. Untuk gambar yang A itu penjelasannya semakin banyaknya permintaan dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Namun hal ini tidak diikutsertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun. Sebab kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang serupa. Untuk gambar yang B itu penjelasannya, semakin banyaknya permintaan dari pelanggan membuat penjualan meningkat. Akan tetapi hal ini dibarengi dengan kualitas sehingga harga produk ikut meningkat pula. Keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari si pelanggan. Oke, yang selanjutnya itu ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan juga dapat bergeser ke kanan maupun ke kiri. Penyebab perubahan ini terjadi karena adanya pendapatan, selera, harga barang substitusi atau komplementer. Yang kedua itu ada penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Misalnya, ketika harga tas 900.000, maka banyak penawaran yang ditawarkan di pabrik. Sedangkan apabila harga sepatu 70.000, maka akan sedikit penawaran yang ditawarkan oleh pabrik karena harganya yang murah dan keuntungannya yang kecil. Yang selanjutnya itu ada hukum penawaran, menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami peningkatan, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga akan berkurang. Selanjutnya ada faktor penawaran. Yang pertama itu ada biaya produksi, yaitu tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua itu ada teknologi, yaitu semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Yang ketiga itu ada jumlah produsen, yaitu semakin banyak produsen maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah produsen maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat itu ada kebijakan pemerintah, yaitu semakin besar jumlah pajak yang dibebankan, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima itu ada faktor alam. Alam akan memberikan pengaruh yang signifikan atau dapat mempengaruhi penawaran. Misalnya saja produk pertanian dan perikanan. Yang keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang, yaitu apabila penjual sudah memprediksi kenaikan harga atas suatu barang tertentu bulan depan, maka saat ini penjual tersebut akan mengurangi stok penjualan dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang lebih besar. Oke, yang selanjutnya itu ada bentuk fungsi penawaran yang dirumuskan dengan P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP.
Untuk penjelasannya, Q-nya itu jumlah barang yang ditawarkan atau kuantitas, P-nya itu price atau harga barang per unit, A-nya itu angka konstanta berupa angka, dan B-nya itu gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Berikut ini adalah kurva penawaran. Untuk gambar yang A itu penjelasannya peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Sedangkan untuk penjelasan gambar yang B itu adalah perkiraan peningkatan harga di masa yang akan datang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini atau dari A ke B. Baik, yang selanjutnya itu ada pergeseran kurva penawaran. Pergeseran ini bisa terjadi ke kanan maupun ke kiri. Penyebab perubahan itu terjadi karena adanya biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, dan harapan kenaikan harga di masa yang akan datang. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk diminta pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Untuk tugas, seperti biasa, sudah Ibu upload di website. Jangan lupa dikerjakan ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang keseimbangan pasar dan elastisitas permintaan dan penawaran. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.